Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang semua. Ya, selamat siang. Halo classmate, apa kabar nih hari ini? Aku bersama Mas Karyo dan aku Habib Prastio. Kali ini diriku akan menjelaskan dulu ya tentang kelas bersama ya. Oke, kamu aja deh. Oh, oke. Ya, kelas bersama adalah hadir sebagai kepedulian terhadap para pencari ilmu yang terkadang terkendala dengan biaya. Betul. Jadi terkendala dengan biaya biasanya memang ya untuk mengikuti workshop, training, seminar dan juga beberapa kegiatan-kegiatan lainnya gitu ya. Jadi oleh karena itu memang kelas bersama ini hadir untuk menyediakan kelas-kelas gratis. Jadi para penyedekah ilmu pun terkadang terkadang juga dengan wadah yang dapat mengakomodir kebutuhannya untuk berbagi ilmu sebenarnya gitu. Di samping itu kelas bersama memperhatikan fenomena bahwa banyak fasilitas yang dimiliki. Wah, iya betul. Jadi kayak misalnya di perpustakaan kita ya, di perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini memang banyak sekali wadah atau tempat sebagai inspirasi sebenarnya ya. Dan kita memang berawal dari itu kita membuat sebuah komunitas ya. Jadi untuk bisa memberikan wadah dan kelas-kelas gratis dan tempat bertemunya antara penyedekah dan para pencari ilmu. Wow, luar biasa ya. Ya dong Kak. Ya, jadi di kelas bersama ini kita akan hadir setiap minggunya dengan materi-materi yang luar biasa dan tentunya dengan narasumber yang luar biasa. Betul. Jadi kali ini kita akan membahas ya terkait materi yang benar-benar lagi ditunggu-tunggu nih. Dan memang sangat-sangat dibutuhkan oleh guru-guru sekolah biasanya. Nah, ya betul Kak. Jadi pengandangan media konik strategi edukasi tentunya ya berbasis tertoin layak dan efektif digunakan ya betul digunakan dalam meningkatkan partisipasi tentunya. Jadi ini bisa juga menambah sebagai hasil belajar siswa. Jadi bagaimana sih caranya untuk dapat mengembangkan komik tersebut dengan PowerPoint, dan kita sudah kehadiran narasumber kita yang luar biasa yang baru-baru ini beliau adalah yang menerima penghargaan Global Changemaker 2021. Wow, iya Kak. Dan tentunya dia juga ini adalah seorang duta rumah belajar Provinsi Jawa Timur. Oh, luar biasa loh. Baik, kita panggilkan saja langsung Ibu Raden Roro Martiningsih, SPD MPD. Halo Mbak Roro. Halo, classmate, apa kabar? Saya Bu Roro, saya adalah Duta Rumah Belajar Provinsi Jawa Timur. Apa kabar Yeay. semuanya? Halo, Kak Kadar. Gimana Kak? Kak lah ya. Enggak, atau aku udah jadi bingung. Mas Karyonya bingung nih manggilnya nih. Oke, Mbak Roro aja ya kita panggil ya. Mbak Roro gimana kabarnya? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat berkat doa para classmate yang ada di sini semua. Yeay. Padahal kemarin loh, aku habis lihat update statusnya itu lagi sakit tenggorokan. Sama Katia nih. Iya benar kemarin saya radang tenggorokan dan sempat sedih karena kok anget badan saya. Tapi sekarang sudah Betul. sudah sehat. Yeay. Oke. Silakan ini sudah hadir nih banyak nih dari classmate ya Kak. Betul, ini sudah banyak nih teman-teman yang sudah hadir. Kita sapa dulu aja ya Mbak Roro ya. Sapa dulu teman-teman yang hadir, classmate yang sudah hadir. Silakan Mbak Roro. Halo semuanya, terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada acara membuat komik dari PowerPoint ini. Terima kasih semuanya yang sudah hadir, yang kemarin kan saya share di Facebook ya iklannya, dan ternyata banyak yang respon gitu. Jadi komennya banyak dan semuanya pada pengen join. Jadi tidak bisa saya sebutkan satu-satu, tapi semua yang sudah bergabung. Mantap. Wow. Dan memang yang luar biasa itu yang komentar banyak banget loh Mbak Roro. Aku tuh jadi kaget kemarin aku lihat Facebook terus Mbak Roro mengetek cover ya, posternya ya, terus kemudian yang komentar banyak banget. Wow. Dan ini memang pasti ditunggu-tunggu banget terutama khusus guru-guru gitu ya Mbak Roro ya.
Baik, Mbak Roro, aku mau nanya nih, kenapa sih kita mau membahas bagaimana membuat komik dengan PowerPoint ya, khususnya memang untuk komik-komik edukasi. Seperti apa Mbak Roro? Iya, kenapa kok menggunakan PowerPoint pertama? PowerPoint tuh sudah lazim digunakan gitu. Jadi kan Bapak Ibu guru kan sudah biasa tuh pakai PowerPoint untuk presentasi. Nah, ternyata selain untuk presentasi, PowerPoint itu juga bisa dipakai untuk menggambar komik loh. Kalau misalnya banyak sekali aplikasi untuk membuat komik, tapi kan kita baru ya, baru belajar. Terus saya juga Ya, pernah belajar betul. dengan aplikasi lain, ternyata itu kan tinggal tempel, jadi bukan karya Ya, sendiri gitu. Jadi kalau ada ya, orang, betul, gambar betul. orang, itu kita tinggal tempel-tempel gitu. Itu menurut saya kurang gregetnya ya, karena tidak ada upaya dari kita untuk menggambar. Tapi kalau kita benar-benar menggambar dari PowerPoint, itu adalah benar-benar karya kita dan kita Ya, bangga gitu rasanya. betul. Itu jadi masterpiece ya. Ya, Mbak Roro, sebenarnya PowerPoint itu bisa buat menggandar juga ya? Benar dan nggak sulit kok karena kita hanya mengandalkan shape yang ada di PowerPoint. Jadi Baik, fasilitas dari PowerPoint itu kan ada shape itu bentuk-bentuk yang ada di betul. situ kita tinggal rangkai-rangkai jadilah komik. Itu sih. Oh, oke, oke. Baik, untuk mempersingkat penjelasan, kita persilakan kepada Mbak Roro untuk menjelaskan materinya. Silakan. Silakan Mbak Oke, Roro. terima kasih. Saya akan share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar. Oke, ini dia. Udah kelihatan ya? Oke. Nah, ini adalah contoh dari komiknya kira-kira seperti apa ya jadinya? Kira-kira seperti ini nih. Nah, kisah kura-kura. Anak-anak yang hebat, Kuri dan Kuro, dari mana kalian? Tadi kami bermain dengan kelinci, Bu. Kelinci tadi mengajak lomba lari, Bu. Tapi kami kalah, Bu. Kelinci dapat melompat dan berlari lebih cepat daripada kami. Kami sedih, Bu. Mengapa harus sedih? Tapi kami kalah, Bu. Kelinci dapat melompat dan berlari lebih cepat daripada kami. Kami sedih, Bu. Nah, kira-kira seperti ini nih komiknya. Bagaimana sih cara membuatnya? Pertama-tama, Bapak Ibu guru, kita buat nih yang nah ini, blank, ya kan? Tergantung Bapak Ibu mau membuat komiknya itu untuk tadi tuh seperti ini, mau dibuat tidur, kemudian dia itu kalau memainkannya, nah seperti ini, seperti kertas yang kita buka, ini disajikan secara online. Atau Bapak Ibu guru mau membuat komik seperti ini, yang nantinya akan disajikan untuk dicetak. Karena ini akan dicetak, maka saya buatnya ini adalah berdiri atau portrait. Nah, seperti ini. Tapi kalau yang ini adalah disajikan secara landscape. Bagaimana pengaturannya? Mudah sekali. Jadi saya awali dari pengaturannya. Ini adalah pengaturan kertasnya. Jadi pertama kali ini adalah slide yang kosong. Kemudian kita klik desain. Lalu di sini ada di pojok kanan atas ada slide size. Lalu kita custom slide size. Kalau kita klik portrait, maka dia akan menjadi sini seperti portrait. Tapi kalau kita mau landscape, kita klik yang landscape, maka akan menjadi landscape. Seperti ini. Bagaimana kalau kita mau membuat tampilan untuk Instagram? Karena tampilan Instagram itu adalah ukurannya, perbandingannya adalah 1:1, maka kita bisa membuatnya adalah dengan ukuran di sini misalnya 10 kali 10. Nah, kalau seperti ini, kemudian kita klik OK, maka jadinya adalah persegi. Nah, ini bisa untuk tampilan di Instagram. Seperti itu. Lantas, jika kita ingin membuat
yang seperti tadi itu, seperti ini ada bindernya ini. Bagaimana cara membuat bindernya? Mudah sekali Bapak Ibu. Jadi coba ya kita simak cara membuat bindernya. Pertama-tama adalah kita klik insert. Lalu kita klik shape. Lalu kita klik yang ini nih. Block art namanya. Lalu kita tempel sini. Nah, seperti ini. Lalu kita klik insert lagi, kita klik shape, lalu kita pilih yang ini, lingkaran, kita tempel sini. Oke, kita beri warna, misalnya warna ini, lalu kita shape outline-nya adalah no outline. Lalu ini kita copy, kita paste. Seperti ini, kalau kita nggak mau biru, misalnya bindernya mau abu-abu juga boleh, shape outline-nya kita pilih no outline. Setelah itu, ini kita klik kanan, setelah kita semua ini kita blok, setelah kita blok maka kita grouping. Setelah kita grouping, kita copy, kita paste, kita letakkan di bawahnya, lagi. Kita paste lagi, kita letakkan di bawahnya. Nah, nanti kita akan bisa membuat binder yang imut. Lantas, bagaimanakah kalau ini nggak rapi? Gampang caranya, kita blok semua, biar rapi ya. Kita blok semua, lalu kita klik align. Lalu kita klik distribute horizontally, lalu kita klik lagi, lalu kita klik distribute vertically. Nah, jadi kalau sudah begini, ini adalah sudah rata gitu ya. Jadi dijamin kerataannya gitu sih ya. Nah, setelah itu kita bisa blok nih. Setelah kita blok, maka kita klik kanan, kita klik group. Maka ini akan ngegroup. Nah, seperti ini. Lantas, bagaimana kita maunya ada di tengah? Ini kan ada nih ruler ya. Ini ada 0 di tengah-tengah tuh. Jadi kalau kita sudah letakkan dia di bawahnya angka 0, ini berarti kita sudah center. Oke, kalau sudah kita tinggal memberi warna dari background-nya. Kita mau cerita tentang apa ya? Misal nih ya, kita mau cerita di sini, kita beri, oh ya, kita warna, kita klik desain. Lalu setelah kita klik desain, maka di sebelah kanan ada format background. Di situ kita bisa klik solid fill, lalu kita bisa memberi warna untuk, nah, seperti ini. Atau kita kasih warna ini nih. Nah, kalau nggak cocok, kita bisa kasih hijau. Nah, seperti ini nih, Bapak Ibu. Kalau kita maunya di halaman lain nggak campur sama cerita kura-kura, bisalah. Kita tadi kan sudah buat ya, ini kita tinggal Ctrl X, lalu kita ke tempat yang baru saja, kita Ctrl V. Setelah itu kita beri di sini, kita klik desain, lalu klik format background. Apakah hanya ada warna-warna? Enggak, di sini PowerPoint menyediakan pattern. Kita juga bisa memilih ini nih, aku suka nih kotak-kotak ini, atau ini polkadot. Warnanya juga kita bisa pilih Bapak Ibu. Nah, keren kan? Setelah itu, atau garis-garis nih. Nah, boleh. Oke, sekarang kita maunya cerita tentang apa? Misal nih ya, kita mau cerita tentang metamorfosis kupu-kupu gitu ya. Nah, ini hurufnya kita bisa atur di home, lalu kita kecilkan nomor 36 atau 40, lalu kita pilih yang ini nih, yang M. Modern Love, ini api. Atau selain itu kita bisa juga memilih yang Awesome Possum Demo, ini api nih. Lalu kita kasih warna hurufnya, misalnya
hijau apa biru. Nah, ini kemudian kita atur besarnya, hurufnya kita sesuaikan. Oke. Lalu ini kan kita tulis nih ya. Siapa yang buat? Misal nih ya, Mbak Roro. Nah, seperti ini. Lalu kita kan, ini covernya kan Bapak Ibu, ini covernya dari komik kita. Lalu kita pasang nih, kita buat rumput. Kita insert, shape, lalu kita ini nih, bulan sabit. Nah, oke, bulan sabit kita kasih warna hijau. Lalu shape outline-nya no outline. Lalu kita Ctrl C, Ctrl V, kita copy, kita belokin sedikit. Seperti ini kita beri warna yang lain. Nah, lalu kita copy, ini dengan ini kita blok, kita copy, kita paste, kita putar sedikit. Nah, oke, kita paste lagi, kita putar ke sana. Oke, kita copy, kita paste, kita putar lagi. Nah, kita putar lagi. Oke, ini kita bisa menggambar serumpun rumput. Kita putar. Oke, setelah itu, Bapak Ibu yang baik. Nah, setelah itu kita blok semua nih, kita blok. Rumputnya satu-satu kita blok. Kita klik kanan, lalu kita klik grup dan nih, grup. Kita bisa kecilin nih. Nah, oke, kita bisa kecilin. Kalau sudah kita bisa paste, Ctrl C, Ctrl V. Nah, jadi banyak kan rumputnya. Jadi kita tampaknya rajin ya menggambar, padahal kita hanya mengcopy paste gitu kan. Lalu kita bisa klik insert lagi, kita pilih yang awan. Kita letakkan di sini. Nah, kita copy, kita geser ke sini. Lalu kita geser ke sini. Lalu kita beri warna. Nah, kalau sudah kita beri warna, oke, kita klik shape no outline. Ini juga shape no outline. Ini shape-nya no outline. Oke, setelah itu kita gambar lagi insert shape. Ini nih. Lalu kita pasang seperti ini nih. Kita kecilin. Nah, oke. Lalu kita beri warna hijau juga. Shape outline-nya no outline. Lalu kita copy, kita paste, kita letakkan di sini. Kita copy, kita paste, letakkan di sini. Paste lagi, letakkan di sini. Suka-suka kita ya. Enaknya menggambar itu apa sih? Suka-suka kita. Terus enaknya menggambar di PowerPoint apa? Salah nggak apa-apa. Salah kan bisa diganti gitu. Jadi nggak membutuhkan banyak kertas. Kalau menggambar di kertas itu warnanya kita harus beli, mengeluarkan banyak uang. Tapi kalau menggambar di PowerPoint itu kalau salah tinggal ganti. Terus ini kan abadi ya, bisa di-share kemana-mana gitu sih, gampang ya kan. Setelah itu kita klik insert, klik shape, lalu biasanya nih ya, saya pakai gambar yang shape yang manakah yang saya suka. Ini nih ya, partial cycle. Nah ini saya letakkan di sini, saya putar. Nah ini saya kecilkan. Setelah itu saya kasih warna kuning. Shape outline-nya no outline. Lalu saya copy, saya pastekan. Saya paste lagi. Paste lagi. Nah,
Setelah itu boleh nih kalau outline-nya kita kasih warna yang lebih gelap. Nah ini biar lebih cantik gitu ya. Oke, setelah itu kita copy lagi, kita paste, kita tumpuk sini. Kita tumpuk. Nah, kita buat, kita tumpuk. Setelah itu kita gambar lagi nih ya, ini nih. Bulan sabit. Kita putar dikit. Kita kasih warna hijau. Kita copy, kita paste. Oke, kita putar. Kita tempel di sebelah sini. Tempel di sebelahnya untuk menjadi kelopaknya. Biar detail ini kita bisa besarkan, Bapak Ibu. Nah, kita bisa mengecilkan ini. Kita bisa besarkan lagi biar detail. Seperti ini, kita bisa putar sesuai selera kita. Ini kita pendekin untuk membuat kelopaknya. Nah, oke, seperti ini nih. Kalau kita merasa sudah oke, kita blok. Lalu kita klik shape outline-nya, kita kasih warna hijau. Lalu kita klik kanan, kita grouping. Nah, kita Ctrl C, Ctrl V, kita letakkan di sebelah sini. Paste lagi sebelah sini. Nah, enaknya apa? Ini kita bisa klik, diklik, klik, klik, klik kanan, grouping. Nah, klik, klik. Oke. Kemudian ini diklik, lalu klik kanan, kita pilih grouping. Ini klik, 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 klik kanan, group. Oke, kita geser. Kita paste lagi kelopaknya, kita taruh yang sebelah sini. Kita klik dengan ini, kita klik kanan, grouping. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah di grouping ini enak nih. Kita bisa grup yang ini juga nih. Kita grup. Ini dengan ini di grup. Ini dengan ini di grup juga. Oke, kalau sudah kalau sudah ini kita bisa ngatur nih maunya kita seperti apa. Oh, ini belum grouping ya. Belum rapih. Oke. Ini dengan ini saya klik kanan grup. Oke, nah dengan demikian ini kalau sudah bisa kita atur sesuai keinginan kita. Nah, kita mau lebih tinggi atau lebih pendek gitu, itu bisa diatur. Gitu. Atau kalau kita nggak mau nih ya, kita kan bisa hapus nih ya. Lalu kita bisa ngopi aja dari sini. Nah, kita copy, kita paste. Oke, tinggi rendahnya kita bisa atur. Nah, oke, sekarang kita gambar kupu-kupunya. Bagaimana cara menggambar kupu-kupu? Gampang lah, kita klik shape, kita klik hati, kita putar,
Kita pipihin. Kita copy. Kita geser ke sini. Oke, kita klik insert, shape. Lalu kita klik cycle. Kita pasang di sini. Oke. Kita grouping. Kita klik kanan, group. Oh, belum. Ntar kita grup dulu. Kalau sudah kita grup, kita besarkan agar kita lebih peka. Kemudian kita insert shape, kita pilih yang ini nih. Bulan sabit. Kita putar. Kita pipihin. Kita letakkan di sini. Oke, ini kita kasih warna. Yang ini kita kasih warna ini. Ini kita kasih warna coklat. Kita paste, copy paste. Kita letakkan. Kita paste lagi. Paste lagi. Paste lagi. Nah, kalau sudah sayapnya ini misal kita kasih warna, apakah warnanya hanya ada yang di sini? Enggak, Bapak Ibu, ada di sini more fill color ini, lalu kita bisa pilih. Nah, ini banyak sekali kan warnanya, keren-keren toh. Oke. Lalu kita pilih apalagi nih? Kita pilih di sini insert shape. Kita kasih ini bolehlah. Kita putar di sini. Nah, oke, kita kasih warna. Shape outline-nya no outline. Lalu kita copy, kita paste, kita letakkan di sini, kita putar. Kita letakkan di sini, kita putar. Kita letakkan di sini, lalu kita putar. Nah, kira-kira kalau sudah sesuai, kita gambar matanya. Bapak Ibu jangan takut salah kan bisa ngulang lagi. Kan ini kan nggak memakan biaya ya, ini kan gratis ya. Jadi kita jangan takut salah gitu. Salah ya kita ulang lagi gitu. Kita terus mencoba gitu. Oke. Kita insert lagi lingkaran, kita letakkan di sini. Nah, kemudian kita kasih ini nih. Oke. Nah, udah jadi matanya. Kemudian kita kasih sungutnya. Shape ini nih. Nah, bulan sabit. Oke, kita kasih warna hitam. Copy, paste, lalu kita geret ke sana. Kita putar. Kita geser. Nah, jadilah. Oke. Kalau sudah, kita klik matanya. Kita klik kanan. Grouping. Nah, kalau sudah grouping ini dihapus saja nggak apa-apa. Kita ngopi aja dari sini. Nah, seperti ini. Nah,
Setelah itu mata, kita klik dua-duanya, lalu sungutnya kita klik, ini kita klik, klik, klik. Semua kita blok, lalu kita klik kanan grouping. Nah, kalau sudah grouping ini bisa bergerak. Nah, kalau ini ada yang ketinggalan, berarti belum di group. Nah, ini ketinggalan nih. Lalu kita klik kanan dengan ini, kita klik grouping. Nah, ini nih. Kalau sudah jadi seperti ini, kalau maunya sungutnya ada lingkarannya gimana? Bisa nggak? Bisa saja kita kasih lingkaran. Mana ya lingkaran ya? Ini dia. Kita letakkan sini. Nah, gini kan? Nah, kita grouping. Oke, kita paste. Kita letakkan sebelah sini. Lalu kita grouping. Oke. Kita bisa ngecilkan. Kalau sudah gini kita bisa putar. Nah, gampang kan? Oke, lalu kita bisa copy. Kita bisa buat dua kan? Ini kita bisa putar. Kita bisa kecilkan. Bisa nempel di bunga. Nah, ini kita bisa kecilkan juga. Kita bisa tempel ke bunga yang ini. Nah, oke, kalau sudah kita bisa membuat halaman berikutnya. Lalu kita bisa, tinggal copy saja. Jadi dari sini kita copy, kita paste. Nah, gampang kan? Lalu background-nya kita bisa ini nih, pattern. Lalu bisa yang pintil-pintil ini. Nah, kalau mau yang warna hijau seperti saya tadi bisa. Nah, terus ini yang pertama adalah telur ya kan? Enggak. Aku enggak mau gitu. Aku maunya gini kan ini komik ya. Jadi maunya gini nih, lihat nih. Nah, lalu ini tak hapus saja. Ini saya hapus. Ini saya ganti yang ini nih. Nah. Halo teman-teman. Aku kupu-kupu. Dalam berkembang biak, kami mengalami metamorfosis sempurna. Nah, seperti ini lalu kita besarin. Oke, halo teman-teman. Oke. Aku kupu-kupu dalam berkembang biak, kami mengalami metamorfosis sempurna. Nah, terus ini ganti yang ini nih. Ini cara. Tahukah teman-teman? Apakah metamorfosis itu? Nah, ini kan bisa dipendekin. Nah, jadi deh komiknya satu. Oh, tapi kan maunya di sebelah sini ya, gampang lah ya. Ini kita grouping. Seperti ini kita grouping. Lalu kita copy. Kita bisa pindah ke sini nih. Oke. Nah.
Lalu, halo teman-teman, aku kupu-kupu. Tahukah teman-teman apakah metamorfosis itu? Metamorfosis adalah, nah ini bisa nih kita menjelaskan. Metamorfosis adalah apa gitu ya enaknya. Lalu dia jelaskan apa. Terus kemudian dimulai, sekarang kan metamorfosis itu, oke sebentar, ini saya copy, saya paste dulu. Seperti ini nanti tinggal melengkapi kata-katanya, saya beri background-nya. Kalau teman-teman mau seperti ini boleh, ini polos nih ya. Nah, ini tadi kan bintil-bintil. Kalau teman-teman maunya polos, boleh. Ini maunya dipolosin aja, boleh. Nah, teman-teman, kalau sudah ini ya, ini kita di transisinya ini kita pilih adalah page scroll. Ini juga kita pilih yang page scroll. Ini juga kita pilih yang page scroll. Nah, oke, kalau kita tampilkan jadinya seperti ini teman-teman. Nah, lucu kan, ya kan nih. Oke, ini adalah contoh membuat kupu-kupu. Bagaimana membuat ulatnya? Karena di sini metamorfosis kan ada ulatnya nih ya. Jadi pertama-tama kan ini metamorfosis ini kan perubahan bentuk nih ya. Dari fase ulat ke pompong. Nah, kupu-kupu gitu ya. Kita gambar ulat nih misalnya. Gampang banget nih ya. Telur, kita gambar telurnya misalnya. Telur itu berarti kan ini kita zoom ya kan. Sebentar, ini kita paste. Ini kita kasih warna hijau backgroundnya. Lalu saya kan maunya ini adalah fase telur gitu. Jadi diawali dari bertelur dulu kupu-kupunya. Ini saya besarkan rumputnya. Nah, ini ibaratnya nih ya. Telurnya ini di sini nih. Sembunyi di sini nih. Lalu ada telurnya. Kita klik insert. Lalu kita klik shape upload nih ya. Telurnya ada di sini nih. Nah, kita kasih warna. Nah, apa bertelurnya di dalamnya bunga ya. Gini nih ya. Terus aku adalah telur kupu-kupu. Nah, ini gini nih. Oke, mau di sini ya boleh sembunyi di sini. Telurnya kan disembunyiin nih ya. Nih. Terus kemudian setelah itu, setelah dia bertelur, maka telurnya kan akan jadi kepompong nih. Adalah kepompong. Oke, berarti kupu-kupunya dihapus. Sekarang kita membuat kepompong.
pompongnya kita bisa insert shape. Warnanya coklat. Nah, sebentar. Ini aku copy lagi. Ya, pindah ke sini. Pompongnya. Sekarang kita gambar ulatnya. Telur ulat, aku adalah ulat. Gampang nih menggambar ulatnya. Kita tinggal insert shape. Lalu ya ini cycle. Kita pasang border. Lalu kita pasang lagi. Nah, oke. Lalu kita bold, kita grouping. Group. Kita gerakkan, coba. Oh, ada satu yang belum. Oke, setelah itu kita warna. Ulatnya kita kasih warna ini nih, boleh. Atau, nah ini nggak apa-apa. Lalu kita kasih mata. Matanya ngambil dari kupu-kupu aja. Kita kasih di sini. Nah, atau kalau Anda mau ini dibesarkan saja biar peka. Kalau sudah ini insert shape, bisa dari sini matanya cycle. Lalu kita kasih warna putih. No fill. No outline. Lalu kita pasang begini. Ini dengan ini kemudian diklik kanan, di group. Ini di group. Sebentar. Nah, kalau sudah kita copy, kita paste. Ini hapus saja. Oke, jadilah ulatnya. Oke, ini kita grouping. Nah, kalau ini kita maunya tanpa, ini kita ganti outline-nya. Shape outline-nya kita beri hijau. Oke, kita turunkan. Belum grouping ternyata. Oke, kita grouping. Oke, kita cek apakah sudah group. Oke, sudah, kita turunkan.
kita copy. Nah, ini telur ulatnya sudah ada 2, kita kecilkan lagi layarnya. Aku adalah ulat. Nah, begini nih. Jadi pertama fasenya kan telur, ulat, lalu kepompong. Aku adalah kepompong. Berarti ini kupu-kupunya dipindah ke sini, pindah ke sini. Dan ini aku adalah kupu-kupu. Kepompongnya dihapus. Lalu kita cek lagi untuk transisinya. Jadi ini page scroll, ini juga, ini juga, ini juga, ini juga. Nah, kita mainkan ya. Seperti ini. Nah. Oke, ini komiknya jadi nih. Nah, telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Oke. Kalau sudah, karena ini sudah kupu-kupunya, maka di sini kasih ulasan nih. Nah, teman-teman, ini hapus. Ini hapus. Kita beri ulasan. Sebentar, saya kasih. Oke, ini kita beri ulasan nih. Nah, teman-teman, hari ini kita telah belajar tentang metamorfosis kupu-kupu. Oke. Nih. Nanti ini yang ngomong. Mudah bukan? Metamorfosis kupu-kupu dimulai dari telur, ulat, kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan penjelasan lain di sini, tapi sepertinya kan yang berbicara bukan Bapak Ibu guru, tapi yang berbicara adalah kupu-kupunya gitu. Jadi murid akan lebih senang kalau yang berbicara ini adalah kupu-kupunya gitu sih. Apalagi kalau kupu-kupunya ini diberi nama murid-murid kita, nama murid kita gitu. Pasti mereka lebih senang. Terus ini kemudian kita share, pasti mereka akan bilang, namaku kok nggak ada gitu. Oh ya, nanti edisi berikutnya nama kalian akan muncul gantian satu-satu. Nah, dia akan menunggu dari edisi selanjutnya dari komik kita. Ini kita tadi sudah belajar bagaimana menggambar kupu-kupu, bunga, ulat. Gampang kan Bapak Ibu? Bagaimana dengan menggambar yang lain? Ini tadi saya sudah mencoba menggambar apa ya? Kisah kura-kura. Nah, ini tadi barusan saya gambar ini. Bagaimana cara menggambar kura-kura? Rumputnya masih sama Bapak Ibu ya. Kemudian bunganya juga sama dengan yang tadi. Bindernya sama. Saya kalau tadi kan bindernya warna abu-abu ya. Yang ini bindernya warna biru dan lebih rapat. Tapi cara menggambarnya sama dengan tadi. Bagaimana sekarang cara menggambar kura-kura?
Oke, cara menggambar kura-kura adalah, ini saya hapus. Yang penting adalah kita cukup menggambar satu kura-kura dulu. Kalau sudah, kita bisa membolak-balik, membesarkan, mengecilkan gitu. Pertama-tama kita bisa menggambarnya adalah begini. Kita pakai persegi panjang. Oke, kita putar. Kemudian kita gambar lingkaran. Atau ini dulu boleh. Terserah sih. Terserah Bapak Ibu maunya seperti apa. Kita putar lagi. Lalu kita ini lingkaran ini kita putar. Nah, ini nih, teng-teng. Lalu kita buat bulan sabit. Nah, pasang di sini nih. Tarik ke sana. Oke, tarik ke atas. Nah, kita copy. Tarik ke atas. Nah, gampang kan? Kita kasih warna. Oke. Shape format. Kita kasih warna coklat. Terus shape outline kita pilih no outline. Ini kita beri warna hijau. Kalau hijaunya nggak ada, kita bisa more fill color, standar. Oke, hijau seperti ini. Kalau nggak mau nih ya, kita bisa pilih warna yang lain yang ada di sini nih. Ini misalnya, oke, gini. Masih nggak cocok lagi, kita bisa pilih warna ini. Nah, lalu ini kita kasih warna ini. More fill color. Ini boleh juga kura-kuranya ini. Ini bagus juga. Nah, ini kita tarik lagi. Ini kita tarik lagi. Turunin dikit. Kalau sudah, kita pasang kakinya. Oke, ini bisa no shape ya, no outline. Atau diberi outline juga boleh, outline hijau. Ini ya outline-nya hijau, ini yang ini outline-nya hijau juga. Oke, setelah itu kita beri matanya, insert, shape. Ini nih. Kita beri warna hitam. Lalu kita insert shape lagi. Kita kasih warna. Nah, kita kasih warna putih. Oke. Lalu kita kasih insert lagi. Hidungnya kecil. Oke, kasih warna apa ya? Ini aja dah. Nah. Lalu kita kasih lingkaran. Sini. Kita kasih warna. Bolehlah ini. Atau kalau nggak cocok, Bapak Ibu bisa pilih dari more fill color ini. Di sini ada banyak warna. Boleh dipilih. Ini juga boleh. Ini juga boleh. Ini juga boleh. Terserah. Ini ya boleh. Oke. Setelah itu, shape outline, no outline. Lalu kita copy, kita paste, kita putar.
putar. Kita letakkan di sini. Lalu kita insert shape. Kita cari segi 6. Ini. Lalu kita letakkan di sini. Kita pasang warna. Oke, kita putar. Kita copy, kita paste, kita letakkan di sini, kita putar. Kita atur bentuknya. Kita insert lagi shape, lalu kita cari ini nih. Nah, putar sedikit. Kita letakkan sini. Kita kasih warna cekrut. Lalu kita paste. Kita letakkan di sini, kita putar. Putar lagi. Letakkan di sini, putar. Nah, kalau mau nih ya outline-nya kita kasih warna. Oke. Ini adalah cara menggambar kura-kura. Lalu kita bisa pasang kakinya. Bentar. Saya pendekin. Saya insert shape, kita pasang kakinya. Nih. Bentar. Oke, kita paste. Kita putar agar sesuai. Oke, setelah itu kita warna kakinya. Oke, setelah itu kita pasang kukunya. Insert shape. Nih. Nah, kita putar. Kita kasih warna putih. Nah, Bapak Ibu agar kita peka, ini kita besarin ya. Biar peka. Jadi kita nggak terlalu lelah mata kita. Kita bisa putar sesuai selera. Kita tinggal copy saja. Lalu kita putar. Nah. Oke, kita pilih outline-nya. Misal abu-abu. Nah. Lalu ini outline-nya ini kita pilih outline-nya kita pilih hijau, ya coklat aja. Lalu setelah itu kita grouping kukunya dulu, lalu kakinya kita grouping. Nah, setelah itu kita ganti grouping yang ini. Ini kita grouping. Badannya ini kita grouping. Nah, setelah itu kita grouping ini. Oke. Setelah itu kita grouping dengan ini. Kita grouping. Oke.
Halo Mas, masih mendengarkan saya kah? Nah, Bapak Ibu, jadilah ini. Seperti ini. Wow. Masih mendengarkan saya kah, Mas? Ya, aku masih. Wah, seru banget itu. Bagus. Oke. Saya khawatir. Aku terkesima ini loh, Mbak Roro. Oke, grouping. Gambarnya apik. Nah, kalau ada yang nggak pas, kita berarti ada yang belum kita grouping gitu. Nah, kalau Jadi ini sudah memang kita grouping, Jadi ini memang yang dibutuhkan adalah kreativitas dari classmate semua tentunya ya Mbak Roro ya. ya kalau sudah di grouping gini, kan dia bisa digerakkan semua nih. Ya, betul. Nah, kalau ada yang masih belum bisa, nah ini kita grouping. Nah, oh ini masih ada yang ketinggalan nih kakinya. Masih ada ketinggalan. Nah, kita grouping lagi. Ya. Tidak sulit sebenarnya, hanya Betul. tidak sulit. Nah, seperti ini kan ini sudah grouping semua nih. Kalau sudah kita tambahin mulutnya, kita dari ini insert shape. Lalu saya suka bulan sabit ini. Kita putar. Kita pasang di sini, kita cemek. Kita pasang warnanya. Ini seperti ini. Oke. Lalu kita grouping lagi, Bapak Ibu. Classmate. Nah, kalau sudah ini biar nggak kelihatan, ini kita bisa no outline. Jadi nggak kelihatan sambungannya gitu sih. Betul, nah, betul. kalau sudah Bapak Ibu, classmate, ini kita bisa besarin, kecilin. Terus kita bisa copy. Ya. Kita bisa rubah ke sini. Nah. Oke. Jadi dua ya, jadi terus kita bisa buat anaknya kayak gini nih, anaknya gitu ya. Wah, ya betul. Wah, keren. Nah, jadi ini kan menceritakan tentang kura-kura. Nah, jadi dia bersedih kenapa tidak bisa meloncat gitu ya. Lalu nanti akhirnya si ibu kura-kura ini memberitahu tidak perlu bersedih karena kupu-kupu itu bisa terbang tapi tidak bisa berenang. Kelinci bisa meloncat tidak bisa berenang sementara kura-kura bisa berenang gitu sih, karena setiap orang itu ada kelebihan ada kekurangannya. Itu inti ceritanya. Ya, betul. Gitu. Mbak Roro, ya tentunya sebelum bikin ini kan kita harus bikin skenario dulu kali ya. Jadi bisa lebih bagus ceritanya gitu ya? Ya, jadi kita pertamanya mau membuat apa gitu, cerita apa. Kalau saya, karena saya guru matematika, biasanya saya ingin mengajarkan itu sesuai kelas gitu ya. Jadi saya akan menunjukkan seperti apa sih kelas kita gitu. Mungkin saya akan berbagi lagi ya, sedikit lagi boleh ya Mas? Oke. Nah, di sini ini adalah ini komik saya. Oke, saya akan tunjukkan. Di sini kita akan belajar sudut pusat dan sudut keliling. Lalu diceritakan bahwa ini sebelum masuk, ini istirahat, ini jamnya pukul 9:40. Ya. Jadi jamnya ini pun saya desain dia akan bergerak gitu. Terus kemudian, nah jam 10:05 si Dava ini sudah masuk di dalam kelas. Dia menceritakan kalau kelas ini ada proyektor seperti ini. Kemudian pas jam 10, bu gurunya ini Bu Roro sudah masuk di kelas. Dia akan, nah jadi ini saya gambar. Sebenarnya satu sih, menggambarnya sekali, tapi nanti saya copy, saya paste. Ya. Jadi ini sekelas ini. Untuk anak perempuan saya kasih warna kerudungnya sama, sementara untuk anak laki-laki kan ada yang dia mungkin dari Papua, dari Asia, dari India gitu kan, muridnya dari banyak negara nih. Nah, seperti ini. Kemudian ketika saya mendesain, saya harus menggunakan rumah belajar dalam pembelajaran, maka di sini saya tampak bahwa LCD-nya ini nyorot ke layar ini.
Ya, ya. Jadi kelihatan hidup ya. Ya, seperti itu. Jadi ini akhirnya membuka rumah belajar, kemudian sampai ke anak-anak belajar dengan gawai mereka. Sebentar, saya tunjukkan. Nah, ini kan sudah nge-zoom ya. Ini si Bu Guru ini nge-zoom tampilannya lebih besar gitu ya. Jadi pemirsa ini juga mengerti. Kemudian sebentar, saya cepat. Nah, ini oke, anak-anak sekarang belajar dengan lab Maya ini pakai gawai masing-masing siswa. Begini sih, Mas. Iya, cakep banget loh. Bagus banget ini Mbak Roro. Dan ini bisa menginspirasi ya buat guru-guru atau classmate semua yang profesinya sebagai guru ya. Jadi membuat semacam cerita bergambar dengan menggunakan tema-tema pembelajaran tentunya yang ada di sekolah gitu ya Mbak Roro ya. Iya. Jadi ide itu banyak sekali. Kita bisa tinggal memasang apa yang ada di sekeliling kita gitu. Gitu sih. Siap. Ini dari classmate memang kalau memang ada yang mau bertanya kami persilakan ya. Kita kasih mungkin ada dikasih waktu untuk mungkin ada pertanyaan, tapi sebanyakan ini ada nih dari Normawati Yampu nih. Kita langsung sesi tanya jawab ya. Ini dari Normawati Yampu. Dia bertanya begini nih, Mbak Roro. Ini pakai MS PowerPoint yang tahun berapa katanya? Oh. Ini semua PowerPoint bisa, kan hanya pakai shape. Betul. Ini cuman memakai bawaan dari PowerPoint ya. Jadi bawaan PowerPoint-nya semua PowerPoint kan ada shape-nya itu, jadi nggak perlu tahun berapa dan jadul pun bisa gitu. Jadi ini nggak diperlukan betul. kapasitas laptop yang baik atau software yang terkini, enggak. Karena ini hanya pakai shape saja sih, Bunda. Terima kasih pertanyaannya, Bu Normawati. Mungkin yang menjadi posisi mungkin pertanyaannya itu dari motionnya mungkin ya Mbak Roro, karena memang kalau di PowerPoint yang agak lama atau yang agak jadul kan slide-nya itu kan masih nggak sesempurna PowerPoint yang sekarang itu loh, jadi banyak pilihan. Mungkin seperti itu kali ya Mbak Roro ya. Kalau di PowerPoint yang lama kan slide yang tadi ya kita lihat motion itu ya, transisi. Betul. Nah, itu kan kalau tidak ada transisinya kan tidak apa-apa, kita bisa pakai transisi yang mirip-mirip gitu, mungkin flip gitu. Ya. Betul. Yang mirip itu flip. Jadi kita tinggal shit gitu. Itu sudah sejak zaman dahulu ada kok itu yang flip itu. Ya, yang flip ya. Oke. Kemudian ada lagi satu pertanyaan nih dari Neng Fitriani Puspitowati. Itu flipbook yang pakai flipbook yang mana Mbak Roro? Ini nggak pakai flipbook pun, ini hanya pakai transisi di PowerPoint. Jadi kita hanya benar-benar memanfaatkan PowerPoint. Tidak menggunakan aplikasi tambahan. Jadi di PowerPoint, kemudian untuk pergerakan slide-nya itu kita menggunakan transisi. Dan itu terserah sih mau pakai transisi yang fade in atau fly in atau terserah. Betul. Kan banyak pilihan, itu kayaknya selera sih Bunda Eneng. Betul. Gitu. Jadi memang ini tadi seperti yang aku bilang tadi, ini membutuhkan kreativitas dari classmate semua tentunya. Dari penjelasan Mbak Roro nih aku senang banget ya. Jadi bisa diikuti dengan pelan-pelan gitu ya. Saya juga coba ini mah gampang banget nih gitu. Tapi setelah melihat Mbak Roro kan jadi wah ini jadi gampang banget. Jadi tinggal classmate semua nanti mungkin videonya nanti bisa diulang, ditonton kembali di channel YouTube-nya. Nanti mungkin ada cerita-cerita lain bisa nanti di-share ke Facebook-nya Mbak Roro. Ini Mbak Roro, aku punya hasilnya nih, hasil dari belajar dengan Mbak Roro. Itu boleh ya Mbak Roro ya? Boleh. Oke. Baik. Gini, Ibu. Ya, silakan. Jadi untuk menggambar itu biasa saja. Jadi misal kalau kita menggambar muka saya pakai kerudung, itu tinggal kita gambar kerudungnya dulu. Betul. Nah, pakai teardrop, di situ namanya teardrop, bentuknya seperti ini. Lonjong begini, terus ada lincipnya. Kemudian kita gambar mukanya, bundar. Setelah itu kalau kita mau kasih ciput, ini kita cari yang itu croissant atau bulan sabit. Bulan sabit, betul. Nah, bulan sabit kita pasang di sini. Nanti sudah jadi.
matanya Iya. bulat aja terus bibirnya bulan sabit lagi. Mudah sih, jadi Oke. kita bisa menggambar Bu Guru. Kalau kita bisa menggambar Bu Guru, kita copy, paste dipendekin jadi muridnya. Satu kita membuat Bu Guru, nanti bisa jadi muridnya. Kalau mau gambar cowok gimana? Gampang. Roknya Bu Guru dijadikan 2 gitu, Oke, oke. dipendekin jadi celana gitu sih, jadi Betul, cowok. betul, betul, betul. Kerudungnya dihapus, ganti rambut keriting nih seperti Mas Karso ini. Jadi Karyo, Mas Karyo. Mas Karyo. Nah, Yang seperti itu. Jadi betul. rambutnya itu bisa macam-macam tergantung sesuai selera. Enaknya apa kalau kita menggambar dengan PowerPoint? Itu adalah hasil karya kita sendiri, nggak Betul, asal betul. comot dari sana, comot dari sini, enggak. Tapi itu Ya, benar-benar karya kita gitu. betul. Ini Lebih menjadi puas sih, ya. lebih Oke. puas. Oke Mbak Roro, kita sudah ada di penghujung pertemuan kita. Silakan mungkin Mbak Roro ada closing statement atau pesan narasumber dari hasil pertemuan kita pada hari ini. Silakan Ya, kepada Mbak Roro. classmate yang saya sayangi, yang saya banggakan, bahwa sesungguhnya aplikasi apapun itu bagus. Aplikasi apa yang paling bagus adalah aplikasi yang mampu kita gunakan. Kalau kita mampu menggunakan, itu akan menghasilkan karya jika kita mau gitu. Dan teknologi tidak akan menggantikan guru. Jangan khawatir bahwa teknologi itu tidak akan menggantikan guru, tetapi guru yang tidak menggunakan teknologi akan segera digantikan. Betul, betul sekali. Luar biasa. Jadi guru menjadi salah satu faktor penentu bagi dirinya sendiri. Mau mengupdate atau mengupgrade atau dicoret. Baik, terima kasih Mbak Roro atas waktunya, sudah memberikan inspirasi banget buat teman-teman classmate semua di kelas bersama kita pada hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih ya, Mbak Roro. Nanti kita ada Sama-sama. pertemuan lagi ya. Oke, dadah. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikianlah pertemuan pada hari ini. Terima kasih untuk telah hadir classmate semua. Dan sampai jumpa di kelas bersama berikutnya. Jangan lupa tetap kunjungi di Instagram kami di kelas bersama kita @kelas bersama kita. Oke, kemudian ada di channel YouTube, di Facebook ya. Di Facebook kita juga ada di kelas bersama kita, dan video ini bisa kamu tonton kembali di channel YouTube kita di kelas bersama kita. Baik, itu saja pertemuan kita pada hari ini. Aku Habib Prasetyo dan aku Mas Karyo mengucapkan terima kasih banyak. Untane salah-salah kata, naahin aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Dadah.